Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang segmentasi pasar. Pasti teman-teman banyak yang ingin tahu apa sih itu segmentasi pasar, apa sih tujuan dari adanya segmentasi pasar, dan hal-hal lainnya. Maka dari itu, mari kita mulai membahasnya. Yang pertama yaitu ada pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok lebih kecil atau segmen berdasarkan karakteristik tertentu yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan, preferensi, atau perilaku konsumen. Lalu yang berikutnya itu ada tujuan dari segmentasi pasar. Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi pemasaran dengan menargetkan segmen yang lebih spesifik. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang lebih relevan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dengan penawaran yang unik. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan produk yang sesuai kebutuhan. Yang kelima, menemukan peluang besar baru untuk ekspansi. Lalu yang terakhir, yaitu menyesuaikan strategi produk untuk segmen yang berbeda. Lanjut, yang berikutnya itu ada macam-macam segmentasi pasar. Untuk yang pertama yaitu segmentasi geografis, lalu ada segmentasi demografis, lalu segmentasi psikografis, lalu segmentasi perilaku, dan yang terakhir yaitu segmentasi berdasarkan keuntungan. Untuk penjelasannya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk yang pertama yaitu ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah strategi pemasaran yang membagi pasar berdasarkan lokasi fisik atau wilayah geografis tertentu. Tujuannya yaitu memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang berbeda di setiap wilayah sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran mereka. Lalu ada faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam segmentasi geografis meliputi yang pertama yaitu ada lokasi seperti negara, provinsi, kota, atau desa. Lalu yang kedua ada iklim seperti iklim tropis, subtropis, dingin, ataupun gurun. Lalu yang ketiga ada kepadatan populasi yang meliputi wilayah perkotaan, pinggiran kota, ataupun pedesaan. Lalu yang terakhir yaitu ciri geografis lainnya seperti gunung, pantai, atau dataran rendah. Untuk contoh dari segmentasi geografis yaitu, semisal di daerah beriklim dingin, perusahaan mungkin memasarkan jaket tebal, sedangkan di daerah tropis, mereka lebih fokus pada pakaian ringan dan berbahan tipis yang tidak panas dan juga sejuk. Lalu ada contoh lain yaitu, semisal pengusaha es teh jumbo yang lebih memilih memasarkan produknya di dataran rendah atau perkotaan daripada di dataran tinggi atau pegunungan yang biasanya memiliki suhu lebih dingin. Lalu yang kedua yaitu ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah strategi pemasaran yang membagi pasar berdasarkan karakteristik populasi atau demografi. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kelompok demografis tertentu. Ada beberapa faktor utama dalam segmentasi demografis meliputi yang pertama ada usia, lalu yang kedua ada jenis kelamin, lalu yang ketiga ada pendidikan, lalu yang keempat ada pendapatan, lalu yang kelima ada status perkawinan, lalu yang keenam ada pekerjaan, lalu yang ketujuh ada agama atau etnis. Untuk contoh dari segmentasi demografis, semisal dalam produk makanan dan minuman. Sebagai contoh, susu formula bayi. Susu formula bayi biasanya dipasarkan kepada keluarga yang mempunyai anak kecil atau balita. Lalu ada minuman energi. Minuman energi biasanya sering ditargetkan kepada pekerja atau pelajar yang membutuhkan stamina ekstra.
Lalu ada suplemen vitamin untuk lansia. Suplemen vitamin untuk lansia biasanya ditargetkan untuk kelompok usia 50 tahun ke atas atau seseorang yang sudah menginjak usia lansia. Lalu yang berikutnya itu ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah strategi pemasaran yang membagi pasar berdasarkan karakteristik psikologis, gaya hidup, nilai-nilai, minat, kepribadian, atau sikap konsumen. Segmentasi ini bertujuan untuk memahami motivasi dan preferensi mendalam konsumen yang mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk atau layanan. Lalu ada faktor yang digunakan dalam segmentasi psikografis. Yang pertama yaitu ada gaya hidup, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga nilai dan keyakinan, dan yang terakhir yang keempat yaitu motivasi. Sebagai contoh, smartphone gaming yang dirancang untuk konsumen dengan minat kuat terhadap game dan hiburan digital. Lalu ada perlengkapan olahraga khusus seperti hiking gear dipasarkan kepada konsumen petualang atau pecinta alam. Untuk berikutnya itu ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah strategi pemasaran yang membagi pasar berdasarkan pola perilaku konsumen dalam berinteraksi dengan produk atau layanan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran agar lebih relevan dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumen. Lalu ada faktor dalam segmentasi perilaku yang meliputi frekuensi pembelian, lalu keuntungan yang dicari, kesetiaan pelanggan, tanggapan terhadap situasi tertentu, dan yang terakhir status penggunaan. Sebagai contoh dari segmentasi perilaku, yaitu adanya pelanggan yang sensitif terhadap harga. Konsumen yang hanya membeli produk saat ada diskon atau penawaran spesial. Semisal pelanggan yang membeli pakaian hanya saat ada sale besar atau diskon besar-besaran. Lalu ada pelanggan setia, yaitu konsumen yang terus-menerus membeli produk dari merek tertentu karena sudah puas dengan kualitasnya. Seperti pelanggan yang selalu membeli produk Apple meskipun harga lebih tinggi. Lalu yang terakhir yaitu ada segmentasi berdasarkan keuntungan. Segmentasi berdasarkan keuntungan adalah strategi pemasaran yang membagi pasar berdasarkan manfaat atau keuntungan yang dicari konsumen dari suatu produk atau layanan. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dalam hal manfaat yang mereka cari dari produk atau layanan. Lalu ada jenis keuntungan yang dicari konsumen. Yang pertama yaitu ada kenyamanan, yang kedua ada harga terjangkau, yang ketiga yaitu kualitas tinggi, yang keempat fitur khusus, dan yang terakhir yaitu status sosial. Sebagai contoh, yaitu dalam produk elektronik, semisal konsumen yang mencari kenyamanan, pasti memilih produk yang mudah digunakan dan dukungan layanan pelanggan yang baik. Misalnya ponsel Android dengan fitur user-friendly-nya. Lalu, untuk konsumen yang mencari kualitas tinggi, mungkin memilih merek premium seperti Apple atau Sony karena reputasi kualitas dan daya tahan produk yang baik. Lalu untuk yang terakhir yaitu apa saja sih manfaat dari adanya segmentasi pasar? Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu ada pemahaman konsumen, yaitu mengetahui kebutuhan dan preferensi setiap segmen. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran efektif, yaitu menyusun kampanye yang lebih relevan. Lalu yang ketiga yaitu ada pengembangan produk yang tepat, yaitu menciptakan produk yang sesuai untuk segmen. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan loyalitas, yaitu menarik pelanggan yang lebih setia. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan keuntungan, yaitu menargetkan pasar yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi segmentasi pasar.
Semoga teman-teman bisa memahaminya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.